Sobat Inkat, kembali lagi di Internasional Katanya. Nah, jadi Sobat Inkat, pada segmen kali ini, studio kita bakal terasa banget nih mahalnya dan penuh warna karena kita bakal kedatangan 3 mahasiswa keren kebanggaan Indonesia yang gak cuma jago kuliah, tapi jadi wajah antar budaya di luar negeri. Kayak ada misalnya dari Isti dari SNU Korea, Rija dari UGM Indonesia, dan Arum dari University Delhi dari India. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita sambut mahasiswa hebat kita. Hai guys, hai. Sebelumnya, pada cantik-cantik banget. Kamsahamnida. Jujur aku terpesona sama kostum kalian yang cantik-cantik banget. Oh my god. Wow, matur nuwun. Kalian tahu gak sih? Jadi konten kalian tuh sering banget lewat di FYP aku. Wow. Iya, karena konten kalian tuh gak cuma pamer visual kalian yang cantik-cantik ini, tapi ada gitu isinya. Nah, buat kalian yang mungkin belum keluar dari gua dan belum tahu nih mereka siapa, yuk kita saksikan cuplikan beritanya berikut. Check it out. Berita Inkat. Mahasiswi kebanggaan Indonesia, yang pertama ada Rizia dari UGM. Sukses besar bawa budaya lokal ke pusat perhatian lewat aksi kerennya di WJNC. Wah, keren banget. Kedua, ada Arum dari Delhi University, jadi pemersatu di India. Dia pimpin mahasiswa lintas negara dan rayakan Diwali sebagai simbol harapan. Ketiga, ada Isti dari Korea Selatan. Bukan sekedar kuliah, Isti kenalkan makna mendalam tradisi Chuseok dan semangat kebersamaan di Korea. Keren banget. Nah, jadi kita udah lihat kan cuplikan berita keren mereka. Jadi di sini kita bakal bahas sesuatu yang gak kalah keren tuh dari berita kalian. Apa tuh? Kita bakal bahas cross cultural understanding yang ada di negara mereka kuliah nih. Jadi kita mulai dulu dari yang paling menarik nih. Kita bakal bahas dari Korea, Isti. Nah, Isti, kamu kan di Korea viral karena karnaval Chuseok ya, bener? Chuseok. Oh, Chuseok, oke. Nah, boleh nggak sih dijelasin apa itu Chuseok dan kenapa warga Korea tuh sangat emosional guys sama Chuseok ini sendiri? Kenapa tuh? Oke, jadi bagi teman-teman yang belum tahu Chuseok itu apa, aku akan jelasin Chuseok itu apa. Chuseok itu kayak hari raya panen di Korea yang jatuhnya di bulan ke-8 lunar. Jadi festival ini tuh dimana orang-orang Korea tuh kumpul bareng keluarga dan ada ritual yang namanya care. Apa tuh care? Nah, care ini tuh buat mengenang dan menghormati leluhur mereka, jadi gitu. Nah, di festival ini juga mereka makan makanan khas Korea yaitu namanya sompyeon. Sompyeon. Nah, Apa tuh? Sompyeon itu tuh kue beras, kue tradisional yang dibuat dari beras dan dikukus dengan jarum pinus. Wah, jarum pinus. Iya, nah. Sama kayak topoki nggak sih? Beda, topoki itu kan kayak daging sosis gitu lah ya. Oh, jadi beda lah ya. Jadi itu lebih ke kue gitu. Menarik nih. Ya, terus kenapa mereka sering ngerasa emosional karena culture Korea tuh high context ya. Jadi komunikasinya tuh nggak cuman dari omongan tapi mereka dari kebersamaan. Jadi kayak kumpul bareng, makan bareng, terus saling berbagi momen gitu. Oh, menarik ya. Terus kalau dikaitin sama 6 dimensi kultural nih, Korea tuh termasuk long term orientation gak sih? Iya, benar. Jadi ini nyambung juga, orang Korea tuh kan sangat menghargai tradisi lama ya. Iya, itu benar tuh banget. sangat penting bagi mereka untuk masa depan. Intinya ada di kata koneksi. Walaupun Korea sekarang udah maju dan berkembang, Chuseok jadi semacam pengingat bagi mereka biar tetap ingat akar kebersamaan gitu. Oh, benar-benar keren ya. Iya, benar-benar banget. Oke, makasih Isti. Jadi kita bakal lanjut ke yang paling menarik juga nih. Nah, sekarang ada Arum nih.
Kan di India tuh ada yang namanya festival Diwali atau Diwali lah. Nah, kebetulan kamu di sana viral karena bisa menyatukan student internasional yang ada di sana untuk bisa merayakan Diwali tersebut, guys. Keren banget kan, guys? Nah, bisa diceritain gak sih sedikit tentang Diwali itu apa, gimana gitu? Festival Diwali udah nggak asing lagi dong kita dengar ya, yang di India itu udah pasti identik dengan cahaya. Iya, benar-benar. Kenapa disebut dengan festival cahaya? Karena merupakan simbol kemenangan kebaikan atas kegelapan. Jadi warga di India itu nyalain api dia dan membuat rangoli di atas lantai. Dan secara sosiologis India mempunyai skor power ginseng yang cukup tinggi dan ada jarak sosial yang lebar. Jadi begitu pengertian singkatnya. Nah, terus gimana sih karnaval Diwali ini berperan penting dalam resolusi konflik yang ada di India sana? Nah, resolusi yang dialami Diwali ini saat festival, sekat kasta atau status sosial itu meluntur. Jadi orang-orang di sana itu pada berbagi manisan. Ladu, tahu ladu? Tahu. Itu enak banget sih. Oh ladu. ya, Emang enak yang banget. bulat itu ya. Iya, benar. Ada ladu, ada jalebi, dan berbagai jenis manisan lainnya. Terus pelajaran yang bisa diambil dari festival ini, selain identik dengan cahaya, festival ini juga identik dengan harapan. Nah, cahaya kecil atau yang biasa kita sebut dengan kebaikan, itu jika dikumpulkan akan menerangi kegelapan. Nah, tujuan festival ini itu untuk meningkatkan keragaman yang sangat luar biasa. Keren banget. Oke, thank you Arum. Nah guys, kalian kan udah dengar gimana filosofi Diwali ini sangat bermakna lah buat masyarakat India itu sendiri. Nah, sekarang waktu yang paling kita tunggu nih, kita bakal tanya-tanya sama Mbak Jogja. Jawa adalah kunci. Oke, Ria sebagai tuan rumah, kamu kan sering beberapa kali mention lah di konten kamu tentang WJNC. Nah, WJNC ini sendiri pasti bukan acara yang biasa-biasa aja kan? Menurut kamu kenapa sih WJNC ini penting banget untuk studi budaya di Indonesia itu sendiri? Nah, jadi WJNC itu kan kependekan dari Wayang Jogja Karnaval kan, Kak. Jadi itu kayak acara seni pewayangan yang memadukan gaya modern gitu. Nah, itu tuh kayak udah dilaksanain rutin dari 2016 sampai sekarang. Nah, itu diselenggarainnya pasan ulang tahun Jogja yang pada tanggal 7 Oktober. Tuh warga Jogja pasti tahu. Nah, terus itu tuh dilaksanain dari 14 kecamatan yang ada di Jogja. Wah. Tuh. Ramai banget ya. Iya, terus WJNC ini juga mencerminkan karakter masyarakat Jawa yang bersifat kolektif. Juga menjadikan ruang sebagai identitas budaya Indonesia agar menjaga dari globalisasi. Gitu. Nah, terus kan pasti ada tantangannya lah, kayak konflik antar budaya tradisional sama modern. Itu pasti ada kan, bisa dibilang acara sebesar itu pasti ada yang konflik atau apa gitu. Iya, pasti ada kayak orang masyarakatnya nggak setuju kan, kayak ya solusinya sinkretisme sih dari masyarakat. Apa tuh, Kak? Jadi kayak kita itu nggak menghilangkan yang lama, tapi kita memberikan nafas baru. Jadi kayak memadukan antara yang baru sama yang lama, supaya kayak budaya itu tetap ada dan tetap viral. Oke, bisa dibilang kayak kolaborasi antara lama dan baru lah ya. Ya, betul sekali, Kak. Menarik banget nih, thank you ya Kak Rizya. Sama-sama. Luar biasa, keren banget. Nah, jadi Sobat Inkat, kita tadi udah ngomongin beberapa festival yang ada di negara mereka kan. Nah, dari situ kita bisa belajar kalau misalnya festival itu bukan sekedar acara. Banyak banget pelajaran yang bisa dipetik dari festival itu. Kayak misal dari Korea tentang kebersamaan, India soal harapan, dan Jogja sendiri tentang keharmonisan. Nah, itu tuh adalah semua bentuk cara manusia untuk bertahan hidup dan menjadi satu kesatuan. Oke, terima kasih Sobat Inka, terima kasih Arum, Rizya, dan Isti karena telah datang ke Inkat ini. Nah, buat kalian di rumah, festival apa nih yang pengen banget kalian datengin? Tulis di kolom komentar ya. Oke, aku Maya. Makasih udah nonton episode ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oh ya, buat kalian kalau misalnya aku bilang Inkat, kalian bilang internasional katanya. Oke? Inkat, internasional katanya. One is the loneliest number that you'll ever do.
what you'll ever do. Dua. Dan kali ini kita akan Ini nggak apa-apa, ini nggak selang waktu. jadi kita udah syuting dari jam berapa? Dari jam